Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semua adik-adik. Kita berjumpa lagi hari ini. Kita mau memulai lagi ibadah kita kepada Tuhan. Senang kan semua mau beribadah lagi kepada Tuhan? Pastinya senang dong. Beribadah kepada Tuhan itu seru loh. Nah adik-adik, ayo kita sekarang semua menyiapkan diri, semua menyiapkan hati. Semua ayo kita menyiapkan seluruh kehidupan kita mau beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu buat Tuhan supaya Tuhan yang memimpin ibadah kita ini ya. Ayo, semuanya lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah denganmu Tuhan. Kami mau bersamamu dengan hari ini Tuhan. Kami mau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan di dalam ibadah kami ini. Walaupun kami beribadah masih secara online, tetapi kami tetap bersemangat ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Untuk itu Tuhan, kuasailah ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, bawalah kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh belajar firman-Mu dengan baik hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan semuanya harus bersemangat. Ya, oke. Ayo sekarang mari bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan. Semua bergerak untuk Tuhan ya. Yuk, kita mau memuji Tuhan.
Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, yang tadi berdiri dulu kembali, karena kita sekarang mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa juga ya. Kita berdoa dulu buat Tuhan untuk firman Tuhan ya. Yuk, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini hidup di dalam diri kami, supaya kami bisa terus menaati firman-Mu ini Tuhan, mengaplikasikannya, mempraktekannya di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memuji Tuhan lagi ya. Ayo, sekarang kita bernyanyi memuji Tuhan dan langsung mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hai, ketemu lagi kita hari ini untuk mempelajari firman Tuhan ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pembelajaran kita kali ini yaitu bercerita tentang bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih bentuk wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan sebagai kita adalah murid-murid Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus yang setia ya. Apa aja itu? Nah, salah satu kita akan belajar dari wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu setia dalam berdoa. Nah, ini adalah bagian dari wujud kesetiaan kita di dalam mengikut Yesus sebagai murid-muridnya yang setia. Ini adalah salah satunya ya. Ada banyak sih bentuk dari ketaatan kita, tapi kali ini lebih spesifik kita mau belajar tentang setia dalam berdoa ya. Mari kita belajar bersama mengenai setia berdoa. Nah adik-adik, sebelum kita belajar apa sih makna dari setia berdoa, sebelumnya kita belajar dulu tentang apa sih arti berdoa. Nah adik-adik sekolah minggu, kita harus tahu ya apa sih pengertian berdoa.
Pengertian berdoa adalah doa merupakan permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Permohonan apa saja? Ya, berupa permohonan itu dapat seperti yaitu berupa harapan, permintaan, dan juga pujian. Semua itu kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita melalui ayat ini? Di sini dijelaskan bahwa Allah yang memberi perintah kepada kita untuk berdoa. Dituliskan berserulah kepadaku. Allah mau supaya kita berseru kepada Allah melalui doa kita. Dan janji Allah adalah mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kita yang kita sampaikan kepadanya. Tertulis, aku akan meluputkan engkau dan aku akan dimuliakan oleh engkau. Sungguh luar biasa Allah kita ini melalui firman-Nya yang mengajarkan kepada kita bahwa berdoa merupakan perintah dan juga ada janji Allah di dalamnya. Doa merupakan nafas orang beriman. Ketika kita tidak berdoa, maka akan sama dengan orang-orang yang akan binasa. Arti dari kata ini adalah doa merupakan kebutuhan yang paling utama bagi orang beriman, dan tanpa doa manusia akan binasa. Markus 1 ayat 35 mengatakan, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Kita bisa melihat di sini bahwa Yesus memberikan contoh dalam hal berdoa dan pentingnya berdoa bagi orang beriman. Yesus juga mengajarkan kepada kita doa Bapa Kami. Melalui doa Bapa Kami ini yang isinya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh mempelajari apa sih makna dari doa Bapa Kami, sebelumnya mari kita bernyanyi dulu yang lagu pujian judulnya Doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Makna dari doa Bapa Kami yang Tuhan Yesus ajarkan adalah yang pertama, Bapa Kami yang di sorga. Artinya menggambarkan hubungan yang erat umat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, sekaligus Bapa di sorga. Dikuduskan namamu. Maksudnya adalah
memuliakan dan juga menghormati Tuhan sebagai pribadi yang kudus dan tidak berdosa. Karena kekudusannya, kita tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makna kalimat ini adalah merupakan pengakuan keyakinan iman serta harapan bahwa kehendak Tuhan terjadi di bumi. Lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengandung makna mengingatkan kepada kita bahwa orang beriman agar fokus meminta berdasarkan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya, kita harus ingat itu ya, bahwa melalui doa ini kita harus berfokus meminta berdasarkan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengandung makna adalah Tuhan pribadi suci dan benci terhadap dosa. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman harus mengakui setiap kesalahan dengan jujur di hadapan-Nya. Dan selain itu, ketika kita meminta apapun kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan. Tetapi kita juga diminta dengan melakukan hal yang sama, yaitu dengan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan atau yang sudah menyakiti kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengandung makna bahwa kita senantiasa meminta kepada Tuhan untuk membimbing dan melepaskan dari kejahatan, dan juga mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam ketaatan, sehingga tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengandung makna pengakuan orang beriman kepada Tuhan Yesus atas kuasa dan kedaulatan dan kemahakuasaannya sebagai satu-satunya Tuhan yang awal dan yang akhir sampai selama-lamanya adalah kebenaran yang sungguh dan pasti. Kita sudah belajar kali ini bagaimana mengikut Kristus menunjukkan kesetiaannya di dalam berdoa. Bahkan Yesus sendiri yang mengajarkan bagaimana pentingnya berdoa, dan Dia sendiri juga yang memberikan doa Bapa kami yang merupakan ajaran bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Itulah doa merupakan bagian dari bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Allah yang berjanji akan mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kita yang kita sampaikan kepadanya. Untuk itu, mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam bertekun berdoa. Dan dengan tekun berdoa, kita tetap memelihara hubungan dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sampai di sini pembelajaran kita, adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, langkah ketaatan kita adalah bisa melalui kita setia berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik ya, kalian harus setia berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan tadi sudah mengajarkan kita bahwa Tuhan sendiri pagi-pagi benar, pagi-pagi masih buta, dia sebelum setelah bangun dari tidur, sebelum melakukan aktivitas yang lain, dia terutama berdoa dulu kepada Tuhan. Hal yang paling utama dilakukan setelah dia bangun tidur,
Tuhan Yesus langsung berdoa. Nah, kita juga harus demikian adik-adik. Karena dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan ya. Tadi juga arti doa bahwa segala permohonan yang kita ucapkan, segala pujian yang kita lontarkan, kita bisa melalui dengan doa ya. Nah, sekarang kita juga mau memberikan suatu menghafalkan suatu ayat hafalan untuk membantu kita supaya kita bisa tetap berdoa kepada Tuhan ya. Nah, ayo adik-adik buka Alkitabnya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Yuk semua mari kita menghafalkan ayat ini, kita baca bareng-bareng ya. Abang baca dari sini, adik-adik baca dari rumah masing-masing ya. Ayo kita mari baca bersama-sama Filipi 4 ayat 6. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo sekali lagi kita baca ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke adik-adik, nah ayat hafalan ini sudah membantu kita supaya apapun yang kita khawatirkan, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir lagi ya. Bentuk ucapan syukur kita, kita sedang bersenang-senang, Tuhan saya senang hari ini, terima kasih Tuhan. Nah, kita bisa melalui berdoa juga ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Ayo semuanya siapkan persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ya. Ayo sambil bernyanyi kita memberikan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya semuanya adik-adik ya. Oke, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita mendoakan dulu persembahan kita dan mendoakan mengakhiri ibadah kita ya. Ayo, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga sudah menyerahkan persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terimalah ini menjadi
persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya melalui persembahan kami ini, ini adalah bentuk ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami Tuhan mau mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kiranya Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami di kemudian hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan nanti ya Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan. Dan kami juga rindu untuk beribadah minggu depannya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami bisa bersemangat terus Tuhan untuk beribadah dengan Engkau. Terima kasih, terpuji dan termulia nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berakhir ibadahnya. Kita sudah menutup ibadahnya. Sampai ketemu minggu depan ya. Shalom. Bye-bye.